Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Andriani, NPM 1822010099, dan rekan saya Wiwindi Astuti Maharjo, NPM 1822011100. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penugasan kami, yaitu penugasan Project Based Learning terkait pengkajian dan ASKEP pada lansia. Kemudian kita masuk pada bagian pengkajian. Untuk identitas klien, nama klien yaitu Nyonya Sailah, usia 76 tahun, alamat Dukuh Kunjeng, Desa Banjarrejo, RT 2 RW 5, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, jenis kelamin perempuan, suku Jawa, agama Islam, pendidikan SD, status perkawinan sudah menikah. Untuk status kesehatan terkini, dalam kurun waktu 1 tahun, status kesehatan pasien yaitu memiliki riwayat sakit pada kandung kemih akibat kesulitan dalam pengosongan kandung kemih. Lalu memiliki riwayat penyakit sakit punggung bagian belakang karena postur tubuh yang terlalu membungkuk ketika berjalan. Lalu untuk keluhan utama yang dirasakan saat ini, punggung bagian belakang masih sering merasakan sakit ketika digunakan berjalan terlalu lama. Untuk riwayat kesehatan keluarga, tidak ada yang memiliki riwayat penyakit apapun. Lalu riwayat alergi tidak ada. Kemudian genogram. Untuk ayah dan ibu Nyonya Sailah sudah meninggal dunia, kemudian memiliki 4 orang anak, salah satunya Nyonya Sailah, kemudian anak kedua sudah meninggal dunia, keempat anak tidak memiliki riwayat penyakit, tetapi satu anak, yaitu anak terakhir, memiliki penyakit gangguan jiwa. Lalu Nyonya Sailah menikah dengan sang suami, di mana suami sudah meninggal dunia, dan memiliki 7 orang anak. Untuk ketiga orang anaknya sudah meninggal dunia, yaitu anak yang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian ketujuh orang anak ini tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Pola kebiasaan sehari-hari untuk nutrisi, berat badan 44 kg, tinggi badan 144 cm, IMT 21,21 atau bisa dikategorikan memiliki gizi yang baik, lingkar lengan atas, kiri dan kanan 24 cm, clinical sign, tubuh terlihat sehat, badan tidak terlalu kurus, bibir tidak kering dan tidak pucat. Frekuensi makan 2 kali dalam sehari, lalu nafsu makan baik, jenis makanan yang dikonsumsi ada nasi, roti, sayur-sayuran, dan ikan tongkol. Untuk keluhan berhubungan dengan makan tidak ada alergi makanan. Untuk pengajian MNA, status gizi normal, total skor 12. Eliminasi BAK 3 kali dalam sehari. Kemudian untuk BAK pada malam hari, sering buang air kecil pada malam hari dengan rentang jeda waktu atau rentang waktu 2 jam sekali. Tidak memiliki keluhan yang berhubungan dengan BAK. Kemudian untuk BAB, frekuensinya 1 kali dalam sehari, biasanya pada pukul 4 pagi, konsistensi padat, warna kuning dan kecoklatan, keluhan berhubungan dengan BAB tidak ada, kemudian tidak ada riwayat penggunaan laksatif. Pola kegiatan sehari-hari untuk personal hygiene, mandinya 1 kali dalam sehari pada pukul 4:30 pagi, menggunakan sabun, oral hygiene 1 kali dalam sehari, tidak menggunakan pasta gigi, mencuci rambut 3 kali dalam sehari menggunakan sampo, kuku dan tangan menggunting kuku 1 minggu sekali, kemudian memiliki kebiasaan mencuci tangan setelah melakukan kegiatan di rumah. Istirahat dan tidur, lamanya tidur 7 jam, yaitu dari pukul 9 sampai 3 pagi, tidur siang 1 jam, pada pukul 1 sampai 2 pagi, sampai 2 siang. Keluhan berhubungan dengan tidur, tidak dapat tidur pada malam hari karena terganggu oleh lingkungan rumah. Kemudian pengkajian PSQI didapatkan bahwa Nyonya Sailah memiliki kualitas tidur yang buruk dengan total skor 6. Kebiasaan mengisi waktu luang olahraga tidak pernah dilakukan. Kemudian kadang-kadang menonton TV. Lalu keterampilan dalam membuat kerajinan tangan seperti tambir, tembok, dan irik. Kemudian juga memiliki kebiasaan seperti menyapu halaman, membuat sapu lidi, dan mencabut rumput halaman.
Kebiasaan yang mempengaruhi kesehatan. Nyonya Saylah tidak merokok, tidak mengkonsumsi minuman keras, dan juga tidak ketergantungan terhadap obat. Kemudian lanjut ke pemeriksaan fisiknya. Untuk keadaan umumnya sehat, keadaan tubuh sehat, tidak terlalu kurus, kulit keriput dan kering, keadaan tubuh bersih dan tidak bau. Lalu untuk sikap tubuh sedikit membungkuk ke depan, ekspresi wajah seperti menahan nyeri ketika berjalan, rambut sudah beruban dan kulit kepala bersih, kemudian mata simetris kiri dan kanan, konjungtiva, tidak nangis. Untuk telinga simetris kiri dan kanan, tidak ada serumen, kemudian mulut, gigi, dan bibir, mulut kotor, mukosa bibir lembab, mulut berbau, gigi tidak lengkap, dan memiliki karies gigi. Untuk nyeri, pemeriksaan QRST-nya, penyebab ketika terlalu lama jalan dan lama-lama badan akan membungkuk. Kemudian kualitas seperti ditekan keras, region di bagian punggung bagian belakang, kemudian skalanya 5, kemudian time, nyeri tiba-tiba datang ketika sedang berjalan. Untuk tekanan darah 120/90 mm hydrogerum, respirasi rate 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat, nadi 66 kali per menit. Untuk sistem persepsi sensori, tidak ada perubahan pendengaran, masih ada sensitivitas terpendengaran yang baik, kemudian tidak mengalami tinnitus dan vertigo. Untuk penglihatan, tidak dapat melihat benda dengan jarak yang jauh, tidak menggunakan kacamata ataupun lensa, tidak kabur, kemudian mengalami dipopia, tetapi tidak mengalami fotofobia dan pruritus. Untuk pengecap atau penghidung, tidak ada alergi, kemudian tidak ada masalah yang lain. Lalu untuk mulut, tidak bersih, gigi kotor, dan terdapat plak berwarna hitam, bibir lembab. Tidak mengalami kesulitan untuk menelan, tidak ada perdarahan gusi, terdapat karies, gigi palsu, tidak ada lesi atau ulkus. Lalu untuk peraba, indera peraba masih normal, dapat meraba dan merasakan benda kasar, halus, dan tajam. Lalu kita lanjut untuk sistem pernafasannya. Pada bagian toraks, untuk pemeriksaan inspeksi, retraksi dada sama kiri dan kanan, tidak ada otot bantu pernafasan. Kemudian pemeriksaan palpasi, taktile frenitus teraba kiri dan kanan. Untuk pemeriksaan perkusi sonor, untuk pemeriksaan auskultasi vesikuler, kemudian tidak batuk, tidak ada sputum, tidak ada sesak nafas, tidak ada penyakit asma. Untuk sistem kardiovaskuler, untuk capillary refill time-nya 2 detik, kemudian suara jantung normal, berbunyi lubduk, kemudian tidak ada bunyi suara jantung tambahan, kemudian tidak ada edema, marise, dan tidak ada parestesia. Untuk sistem gastrointestinal, tidak mual, tidak muntah, tidak ada nyeri abdomen, tidak ada hematemesis. Untuk pemeriksaan abdomen, pada bagian kuadran abdomen, simetris untuk kiri dan kanan, bentuk abdomen datar, tidak ada lesi dan pembengkakan. Pemeriksaan auskultasinya, bising usus 15 kali per menit, perkusi timpani, palpasi, tidak ada nyeri tekan. Kemudian perubahan kebiasaan defekasi, tidak ada diare, tidak ada konstipasi, tidak ada melena, tidak ada hemoroid, dan tidak ada perdarahan pada bagian rektum. Kemudian pola defekasi 1 kali dalam sehari. Untuk sistem syaraf pusat, tidak ada masalah pada koordinasi, tidak ada tremor atau spasma atotik, dan kesadaran komposmetis. Lalu selanjutnya sistem muskuloskeletal. Terdapat nyeri persendian, yaitu pada bagian punggung, kemudian tidak ada kekakuan, tidak ada deformitas, tidak ada spasme, dan tidak ada kram. Kekuatan otot masih baik, tidak ada masalah, dan nilai kekuatan ototnya 5 atau normal. Tentang gerak normal, masih tidak ada masalah cara berjalan, sikap tubuh sedikit membungkuk, kemudian tidak ada alat bantu untuk berjalan. Skor pengkajian resiko jatuh menggunakan time up and go, mendapatkan hasil bahwa klien hanya membutuhkan waktu 13,5 detik untuk kembali ke posisi duduk, atau tidak ada resiko jatuh pada lansia tersebut. Kemudian untuk sistem integumen, kondisi kulit tidak ada lesi atau luka, kulit terlihat keriput dan kering, tidak ada memar, tidak ada kalus, dan tidak ada pressure ulcer. Dari hasil pengkajian menggunakan Braden Scale, didapatkan hasil bahwa lansia tersebut tidak beresiko pressure ulcer karena total skor adalah 23. Lalu lanjut ke sistem reproduksi, tidak ada masalah, tetapi tidak ada aktivitas seksual. Kemudian riwayat menstruasi awal pada usia 18 tahun dan menopause pada usia 60 tahun. Lalu sistem perkemihan, tidak mengalami disuria, tidak mengalami menarche hematuria, poliuria, oliguria, tetapi mengalami
nocturia, inkontinensia. Juga tidak mengalami nyeri saat berkemih, dan sering berkemih pada malam hari, setiap 2 jam sekali. Kemudian data penunjang tidak ada, terapi yang diberikan tidak ada. Hasil pengkajian khusus untuk fungsi kognitif menggunakan MMSE, di sini dapatkan hasil bahwa klien mengalami demensia ringan dengan skor total 26 karena terdapat masalah orientasi dan registrasi ketika mengingat hari dan tanggal, dan tidak mampu menyebutkan semua benda yang telah disebutkan. Untuk pengkajian fungsi psikologis atau GDS, didapatkan hasil bahwa klien tidak mengalami depresi dengan skor total 2. Untuk dukungan keluarga dengan menggunakan Apgar, di sini didapatkan hasil bahwa lansia tidak terjadi disfungsi sosial dengan skor total 8. Kemudian status kemandirian dengan menggunakan pengkajian Bartle Index, didapatkan hasil bahwa lansia dapat melakukan aktivitas secara mandiri dengan skor total 20. Untuk psikososio budaya dan spiritual, pada psikologis pasien, di sini perasaan saat dalam menghadapi masalah, kalian mengatakan bahwa perasaan menjadi deg-degan dan drop ketika menghadapi masalah. Kemudian cara mengatasi perasaan yang dialami pasien, di sini pasien mengatakan jika ia memikirkan kembali masalah tersebut dengan pikiran yang tenang dan jernih, namun perasaan lebih tenang dan jernih. Maaf. Kemudian selanjutnya untuk rencana setelah masalah selesai, tidak ada rencana, namun perasaan lebih tenang dan lega ketika masalah sudah selesai. Lalu jika masalah tidak dapat diselesaikan, klien mengatakan bahwa ia merasakan kecewa, memikirkan masalah yang dihadapi secara terus-menerus. Kemudian pengetahuan klien tentang masalah atau penyakit yang dihadapi, tidak ada masalah penyakit, klien mengatakan bahwa tubuhnya dirasa sehat. Lalu untuk sosial, aktivitas atau peran sosial di masyarakat tidak ada, kebiasaan yang tidak disukai di lingkungan, ketika bermain atau mengunjungi tetangga sering marah-marah terhadap beliau. Kemudian cara mengatasinya, beliau mengatakan bahwa lebih baik pergi dari rumah tetangga tersebut dan kembali ke rumah. Kemudian pandangan klien tentang aktivitas sosial di lingkungannya, merasa senang ketika ada aktivitas sosial dan kadang-kadang ikut serta dalam aktivitas sosial di lingkungannya. Lalu budaya yang diikuti klien ada budaya Jawa, kemudian klien juga mengatakan tidak keberatan terhadap budaya yang diikuti. Untuk spiritual, aktivitas ibadah sehari-hari yang dilakukan ada sholat 5 waktu, sholat rawih dan puasa. Kemudian kegiatan keagamaan yang bisa dilakukan adalah membaca surah Yasin dan Al-Quran. Kemudian kegiatan ibadah yang tidak bisa dilakukan, ibadah haji karena belum ada biaya untuk bisa ke Mekah. Kemudian pasang klien ketika tidak bisa melaksanakan ibadah tersebut, selalu ada keinginan untuk melakukan ibadah haji, tetapi masih ada beberapa kendala sehingga belum bisa melakukan ibadah haji. Upaya klien mengatasi perasaan tersebut, berserah diri kepada Allah, dan mencoba untuk tenang serta berharap agar bisa berangkat haji. Lalu keyakinan klien tentang masalah atau peristiwa kesehatan yang sekarang sedang dialami, bahwa semua masalah yang ia hadapi adalah sebagian cobaan yang diberikan oleh Allah untuknya. Dengan adanya cobaan tersebut, beliau berpikir bahwa Allah masih sayang kepada beliau, dan suatu masalah pasti ada jalan keluarnya. Baik, kita masuk pada asuhan keperawatan, meliputi pengkajian, diagnosa, prioritas diagnosa, dan rencana keperawatan. Masuk ke analisa data. Untuk yang pertama, ada diagnosa defisit perawatan diri, SDKI kategori perilaku subkategori kebersihan diri, dengan kode D0109. Etiologinya berhubungan dengan penurunan motivasi atau minat. Lalu DS-nya mengatakan mandi hanya 1 kali sehari, mengatakan menggosok gigi hanya 1 kali sehari, juga mengatakan jika tidak menggunakan pasta gigi ketika menggosok gigi. Lalu untuk DO-nya, pemeriksaan fisik yang didapatkan pada bagian mulut tanpa kotor, berbau, gigi tidak lengkap, ada karies gigi, dan ada gigi palsu, gigi kotor, dan terdapat plak berwarna hitam. Lalu yang kedua, itu ada gangguan pola tidur, Nanda, domain 4, kelas 1, kode diagnosis 00198, etiologi berhubungan dengan pola tidur yang tidak menyehatkan. DS-nya mengatakan sering buang air kecil pada malam hari 2 jam sekali, mengatakan tidak dapat tidur karena terganggu oleh keadaan lingkungan rumah, mengatakan juga tidak dapat tidur siang. Mengatakan tidur siang hanya 1 jam. Lalu untuk DO-nya, hasil pemeriksaan dengan pengkajian PSQI,
didapatkan bahwa lansia memiliki kualitas tidur yang buruk karena skor totalnya adalah 6. Lalu yang ketiga ada nyeri akut, Nanda domain 12 kelas 1 kode diagnosis 00132 berhubungan dengan agen cedera biologis dengan DS-nya mengatakan bahwa memiliki riwayat sakit punggung bagian belakang karena selalu membungkuk ketika berjalan, kemudian juga mengatakan bahwa punggung bagian belakang masih sering merasakan sakit ketika digunakan berjalan terlalu lama. Lalu dari hasil PQRST-nya, penyebabnya adalah ketika terlalu lama berjalan dan lama-lama badan membungkuk. Kemudian kualitas seperti tekan keras, regionnya bagian punggung, skala 5, time-nya kadang-kadang nyeri datang ketika sedang berjalan. Untuk DO-nya, sikap tubuh sedikit membungkuk ke depan, ekspresi wajah seperti menahan nyeri ketika berjalan. Lalu yang keempat, ada hambatan memori, Nanda domain 5, kelas 4, kode diagnosis 00131, berhubungan dengan kondisi terkait gangguan kognitif ringan. Dengan DS-nya mengatakan tidak tahu terkait hari dan tanggal ketika dilakukan pemeriksaan, mengatakan tidak mampu mengingat semua benda yang telah disebutkan. Kemudian juga untuk DO-nya, hasil pemeriksaan MMSE, lansia mengalami demensia ringan dengan skor total 26, karena terdapat masalah pada orientasi dan registrasi, tidak mampu mengingat hari dan tanggal, serta tidak mampu menyebutkan semua benda yang telah disebutkan. Untuk prioritas diagnosa, yang pertama ada nyeri akut, kemudian yang kedua defisit perawatan diri, yang ketiga gangguan pola tidur, yang keempat hambatan memori. Untuk rencana keperawatan, pada diagnosa nyeri akut, untuk NOC-nya, yang pertama adalah kontrol nyeri dengan label 1605, kemudian yang kedua tingkat nyeri dengan label 2102, lalu yang ketiga pengetahuan manajemen nyeri dengan label 1843. Kemudian untuk NIC yang pertama ada manajemen nyeri dengan label 1400, lalu yang kedua peningkatan latihan peregangan dengan label 0202. Teman-teman bisa sambil membaca untuk baik NOC ataupun NIC-nya. Baik, untuk diagnosa kedua, defisit perawatan diri. Untuk NOC-nya, yang pertama ada perawatan diri dengan kode L11103, lalu yang kedua ada motivasi dengan label L09080, lalu untuk NIC-nya, dukungan perawatan diri mandi dengan kode I11352, yang kedua, perawatan mulut dengan label I11356. Kemudian gangguan pola tidur dengan NOC-nya yang pertama, tidur dengan label 004, lalu yang kedua status kenyamanan lingkungan dengan label 2009. Untuk NIC-nya, manajemen lingkungan kenyamanan dengan label 6482. Lalu yang kedua ada peningkatan tidur dengan label 1850. Yang keempat ada hambatan memori dengan NOC yang pertama memori dengan label 0908. Yang kedua orientasi kognitif dengan label 0901. Kemudian untuk NIC-nya yang pertama adalah latihan memori 4760. Yang kedua orientasi realita 4820. Kemudian untuk hasil pengisian kuesioner pengkajian pada lansia dengan menggunakan MNA untuk penilaian nutrisi ini, di sini masuk dalam kategori gizi yang masih baik. Lalu untuk Pittsburgh Sleep Quality Index atau PSQI, di sini didapatkan hasil bahwa kualitas tidur buruk dengan skor total 6. Lalu time up and go atau TUG, di sini lansia tidak berisiko jatuh karena hanya membutuhkan waktu sekitar 13,5 detik untuk kembali ke posisi duduk. Lalu Braden Scale, di sini lansia tidak berisiko pressure ulcer karena total skornya yang didapatkan yaitu 23. Lalu untuk pengkajian mini mental state examination atau MMSE, skor totalnya
Didapatkan bahwa klien mengalami demensia ringan. Lalu untuk formulir pemeriksaan Geriatric Depression Scale atau GDS, didapatkan bahwa klien tidak mengalami depresi atau normal. Kemudian dukungan keluarga dengan menggunakan Apgar, di sini tidak terjadi disfungsi sosial. Karena skor totalnya adalah 8. Lalu Bartle Index, di sini dapatkan hasil bahwa pasien dapat mandiri melakukan aktivitasnya dengan skor total 20. Kemudian lampiran, melakukan pengkajian pada lansia. Di sini ada dokumentasinya yang dilakukan oleh rekan saya, yaitu Windy Astuti Maharjo. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.